A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatizah, para bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat bisa hidup kembali setelah kita mati satu malam ya. Alhamdulillah, seperti yang doa yang biasa kita baca ketika bangun tidur, diungkapkan kita seperti dalam sebuah kebangkitan ya, bangkit dari tidur. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh kita kepada jasad kita, dan kemudian kita bisa beraktivitas untuk melanjutkan kehidupan kita. Semoga pagi hari ini Allah limpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk kedua utama kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Pada pagi hari ini pembahasan kita masuk di bab syurutu sihhatis shalah, syarat sah salat. Syarat itu sesuatu yang wajib terpenuhi untuk menjalankan praktek salat. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah at-thaharah, kesucian. Itu syarat pertama yang harus terpenuhi. Thaharah di sini yang pertama adalah thaharatul jismi minal hadath. Badan kita, diri kita bersih dari hadath. Fal muhdits la tasihhu salatuhu. Maka orang yang hadas, yang belum wudu atau yang batal wudunya, atau sedang junub, maka tidak sah salatnya. Sawa'an kana al-hadatsu asghar au akbar, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu yang mewajibkan wudu, hadas besar yang mewajibkan mandi. Sama saja, tidak sah salatnya orang yang masih belum suci. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. La tuqbalu salatun, tidak diterima salat, bighairi tuhurin, tanpa bersuci, tanpa kesucian. Itu yang pertama, bersih dari hadas. Yang kedua, dalam kategori thaharah adalah thaharatul badan minan najasah, bersihnya badan kita dari najis. Jangan ada najis yang menempel pada badan kita, apapun jenis najisnya, baik najis yang berasal dari diri kita sendiri, darah atau kotoran, atau najis yang berasal dari pihak lain, gitu ya, najis binatang dan lain-lain, atau najis dari anak kita, gitu ya, anak kita habis pipis kena kita belum dicuci gitu. Kemudian yang ketiga
taharatus thiyab minan najasah, bersihnya pakaian dari najis. Nah, terkait dengan bersihnya pakaian dari najis ini, kalau orang lagi kerja, sebenarnya kalau lagi kerja itu mungkin pakaian terkena debu, terkena tanah atau hal-hal lain, itu sih sebenarnya bukan benda-benda najis. Jika dipakai sholat masih sah, walaupun kalau lebih bersih tentunya lebih baik gitu, lebih baik. Kemudian yang keempat dalam kategori taharah ini adalah taharatul makan anin najasah, bersihnya tempat dari najis. Yang dimaksud tempat di sini bukan berarti kalau di musola itu seluruh musola harus bersih. Kalau untuk syarat sah salat cukup kalau kita tempat kita salat, tempat kita berdiri, tempat kita duduk, tempat kita sujud, nah itu harus wajib bersih, wajib bersih. Kalau yang lain, tempat yang lain, ya itu mah masalah kenyamanan kita dan kehormatan musola gitu ya. Kehormatan musola artinya kan kalau musolanya bersih semua, berarti kita bisa sholat dimanapun gitu, di seluruh penjuru musola. Tapi kalau yang wajib berkaitan dengan syarat sahnya sholat adalah tempat di mana kita sholat, karpetnya gitu ya, sajadahnya. Kemudian yang kedua, syarat sahnya sholat adalah al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Harus diketahui masuknya waktu sholat, seperti waktu-waktu yang kemarin sudah dibahas. Lalu kaifiyatu ma'rifati dukhulil waqti, bagaimana cara untuk mengetahui masuknya waktu sholat? Ya bisa dengan berbagai sarana gitu ya. Sarana yang pertama bisa dengan al-ilmul yaqini, dengan pengetahuan yang memang kita yakin, benar-benar yakin bahwa waktu sudah masuk. Bi an ya'tamida ala dalilin mahsusin, yaitu dengan melihat tanda-tanda masuk sholatnya memang kita melihat langsung. Karu'yatis syamsi, seperti melihat fenomena matahari, yaitu ketika matahari sudah terbenam berarti sudah masuk waktu maghrib. Ketika matahari sudah terbit berarti sudah habis waktu sholat subuh gitu. Nah itu contoh lain. Atau bisa dengan al-ijtihad, dengan perkiraan, tapi perkiraan dengan perhitungan yang berdasarkan ilmu, yaitu bi an ya'tamida ala adillatin dhanniyah, dengan mendasarkan kepada ciri-ciri, tanda-tanda yang kita duga dengan tanda-tanda itu waktu sholat sudah masuk, seperti melihat bayangan tubuh gitu ya, bayangan tubuh kita. Nah itu contohnya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada jam, sudah ada alarm. Nah itu juga sebenarnya sifatnya ijtihad namanya. Ya, ijtihad, perhitungan yang berdasarkan ilmu. Jam segini perhitungannya sudah masuk waktu zuhur, waktu asar dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau orang sholat, ternyata setelah selesai sholat dia baru sadar sholatnya itu belum masuk waktu gitu. Sebenarnya saya pernah gitu ya,
mungkin bahkan tidak hanya sekali sholat. Kami di kantor waktu itu sholat maghrib berjamaah gitu ya, berjamaah. Ternyata kita selesai maghrib azan gitu. Iya, baru azan. Kenapa maghrib sebelum azan? Karena memang gelap banget gitu, gelap, mau hujan gitu, gelap banget. Kirain sudah maghrib, ternyata pas selesai sholat ada azan dari masjid gitu. Nah, jadi itu apa ya namanya? Itu harus diulang sholatnya gitu. Kalau ternyata kita sholat, tahu-tahu sholatnya belum masuk waktu, maka berarti sholatnya harus diulang. Itu sholatnya tidak sah, gitu ya, tidak sah. Baik. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya sholat itu adalah satrul aurah, menutup aurat. Kalau kita kan tidak hanya aurat yang wajib yang ditutup, tapi kita menutup badan kita dengan baik, tidak ada aurat yang terlihat. Alhamdulillah, karena kalau aurat yang wajib ditutup itu untuk laki-laki dari pusar sampai lutut gitu ya, atau dari lutut sampai pusar, lutut sampai pusar. Kalau perempuan seluruh anggota badan selain wajah dan telapak tangan, ya, wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud dengan telapak tangan itu dari pergelangan ke ujung, gitu ya, pergelangan ke ujung, baik depan atau belakang, gitu. Itu tidak wajib ditutup, gitu ya, tidak wajib ditutup. Tapi biasanya biar pergelangan tangannya itu nggak geser-geser, nggak kebuka-buka gitu, maka dilebihin gitu atau pakai karet gitu. Itu yang mungkin, atau apa ya namanya, manset ya, ya manset, itu lebih aman gitu, lebih aman. Nah, tapi ada kadang gitu ya, kadang kita melihat ada anak-anak muda yang sholat pakai kaosnya terlalu pendek gitu ya, terlalu pendek. Pas sujud itu ini kelihatan gitu, jadi kelihatannya ya bokongnya. Nah, masalahnya itu gitu karena celananya melorot kan gitu, celananya melorot, jadi pas sujud itu kelihatan. Kalau pas berdiri sih nggak kelihatan gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh gitu, nggak boleh. Nah, harusnya kan ada tuh yang jualan rompi sholat itu, bisa jadi solusi gitu ya. Jadi itu ya iklan rompi sholat ya. Karena kan itu panjang gitu ya, atau pakai kaos dalam gitu kan. Kalau pakai kaos dalam panjang ya, nah pas sujud jadi nggak kebuka gitu. Itu mungkin nanti bisa disarankan buat putra-putra kita gitu ya, yang kadang kalau sujudnya suka kelihat bokongnya juga sampai bawah gitu gitu ya. Iya. Kalau yang perempuan aman kan pakai mukena. Walaupun sebenarnya mukena itu tidak wajib gitu, tidak harus mukena. Kalau dia pakaiannya itu sudah menutupi seluruh auratnya gitu, hanya yang terlihat adalah wajah dan telapak tangan, tidak pakai mukena juga sah sholatnya gitu. Nah, itu satrul aurah. Gamis ya, misalkan gamis yang apa namanya, hijabers itu kan pakaiannya menutup aurat dengan sempurna, dengan baik gitu. Baik, kemudian batasan aurat ini kalau
perempuan sebenarnya di luar dan di dalam sholat itu ada perbedaan ya. Jadi kalau di luar sholat itu tergantung, kalau perempuan ya tergantung dia sedang bersama siapa gitu. Sedang bersama siapa. Nah, kalau laki-laki itu sama, antara pusar dan lutut itu memang wajib ditutup gitu, wajib ditutup. Jadi nggak cukup pakai koteka, itu nggak cukup ya. pakai kolor yang setengah paha aja itu nggak cukup gitu, apalagi kalau hanya pakai koteka gitu. Bahkan sampai ke istana, tapi kan mereka bukan muslim mungkin ya. Agamanya beda dengan kita, batas auratnya beda gitu ya dengan kita gitu. Nah, apalagi kalau perempuan gitu ya, hududu auratil mar'ah, batas auratnya perempuan, ingdan nisa'il muslimat ma baina surratiha wa rukbatiha. Kalau dia sedang bersama teman-teman sesama perempuan yang muslim, maka yang wajib ditutup itu sama kayak laki-laki, antara pusar sampai lutut gitu. Itu kalau sedang bersama-sama dengan sesama mereka. Lalu amma indan nisa'il kafirat fama 'ada alladhi yadhharu minha li daruratil qiyam ila amali. Nah, adapun kalau bersama wanita non muslim ya, bersama wanita non muslim, maka yang boleh dibuka seperti sholat hanya wajah dan kedua telapak tangan saja. Lalu amma indar rijal al maharim laha, kalau dengan laki-laki yang saudaranya dia, mahramnya dia, itu bainas surrah wa rukbah, yang wajib ditutup sama, yaitu antara pusar sampai lutut gitu. Jadi kalau kalau perempuan di rumah hanya pakai pakai kolor selutut, pakai kaos pendek gitu ya, itu nggak masalah gitu. Kalau di rumah bersama kakak kandungnya, adik kandungnya, maksudnya bersama kakak adik gitu ya, kakak adik bersama ayah ibu gitu, itu nggak masalah gitu. Mahram itu kan kakak adik, ayah ibu, anak ya, anak dan menantu, kemudian paman dan bibi gitu ya, saudara ayah dan saudara ibu ya. Mertua, iya betul, mertua, kakek nenek gitu, cucu juga sama. Berarti nah itu baik. Kemudian kalau sama pasangan hidup, sama suami istri gitu ya, suami dengan istri, istri dengan suami, itu pasti nggak ada batas gitu, nggak ada batas, nggak ada yang wajib ditutupi gitu kalau sesama pasangan hidup mah gitu. Nah baik, itu tentang aurat. Kemudian ada kondisi-kondisi yang kita dibolehkan membuka aurat dalam batas-batas tertentu. Yang pertama, indal khitbati li ajlin nikah. Yang pertama, kalau orang mau nikah gitu ya, mau nikah itu kan sekarang ada proses ta'aruf gitu ya, ta'aruf. Nah itu walaupun laki-laki dan perempuan bukan mahram bertemu, itu boleh saling melihat gitu, wajah dan telapak tangan gitu. Karena ini mau dinikahi gitu, boleh
dilihat gitu, boleh dilihat. Dari dulunya di masa Rasul dan sahabat juga seperti itu. Kemudian yang kedua, an-nadharu lisyahadati awil muamalah, melihat untuk kesaksian gitu ya. Untuk kesaksian harus diperlihatkan wajahnya misalkan, atau untuk muamalah misalkan harus diketahui ini transaksi ini dengan siapa gitu. Dengan siapa itu harus dikenali, karena kalau nggak dikenali nanti kalau ada urusan berkaitan dengan hukum baik perdata maupun pidana, kalau nggak dikenali tadi itu kita transaksi sama siapa ya gitu. Nah itu juga ada kebolehan untuk melihat wajah dan telapak tangan, walaupun menurut mazhab Syafi'i jadi aurat perempuan itu sebenarnya semua gitu ya, semua termasuk wajah. Kalau dengan ajnabi, dengan laki-laki yang bukan mahram gitu ya, bukan mahram, tapi tadi dalam muamalah gitu ya, ketika bertransaksi, ketika ada hal-hal yang memang perlu memperlihatkan identitas diri dengan wajah, nah itu boleh diperlihatkan gitu. Jadi kenapa sekarang boleh nggak pakai cadar itu seperti itu gitu. Kemudian min ajlid tatbib wal mudawah, untuk mengobati. Kalau untuk mengobati mah itu mah kan anggota badan yang sakit, yang mau diobati, yang dokter perlu melihat anggota badan tersebut walaupun bersifat aurat, itu boleh dilihat gitu oleh dokter gitu, oleh yang mengobati. Baik, kemudian yang keempat, syarat sah salat adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini adalah menghadap ke arah kiblat ya, ke arah kiblat. Dulu sebenarnya kan kalau kita baca sejarah tentang menghadap kiblat, ketika awal sholat diwajibkan itu kan saat Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu masih di Mekah. Rasulullah itu belum hijrah ke Madinah di tahun ke-10 ya, ke-10 kenabian. Jadi beberapa tahun terakhir di Mekah, Rasulullah dan umat Islam itu sudah sholat 5 waktu. Kalau pas awal-awal mereka di Makkah selama 10 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah itu belum sholat 5 waktu. Sholatnya itu masih sholat pagi dan sore gitu, sama sholat malam. Kemudian setelah Isra Mi'raj baru sholat 5 waktu seperti sekarang gitu ya. Tapi saat itu belum menghadap ke Ka'bah. Saat itu sholatnya menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis gitu ya, ke Masjid Al-Aqsa. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, pada setelah hijrah itu baru ada turun ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk mengganti arah sholat gitu ya, yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa, diperintahkan untuk menghadap ke kiblat gitu ya, menghadap ke kiblat. Jadi awal-awal Rasulullah sholat menghadap ke Ka'bah itu juga tidak langsung menghadapi Ka'bah, tidak. Sama seperti kita, Ka'bahnya itu nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan, hanya ke arahnya saja, ke arah Ka'bah gitu. Fatawajjaha nahwal Ka'bah. Rasulullah menghadapkan badannya, wajahnya ke arah kiblat gitu.
Kemudian arah kiblat itu sebenarnya kalau kita sholat, apakah kita ini benar-benar kalau dipakai garis gitu ya, pakai garis, apakah tepat atau enggak? Karena kan kalau yang namanya semakin jauh, sudut itu kan semakin jauh semakin besar gitu. Kalau melenceng sedikit saja, itu arahnya bisa jauh banget gitu, bisa jauh banget. Nah, itu tidak ada masalah, karena kita kan nggak mungkin memastikan persis bahwa kita ini kena gitu ke Ka'bah. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit gitu, sangat sulit. Walaupun gini, ini musola arahnya sih sudah dihitung gitu ya, sudah dihitung. Tapi ketika kita berdiri, apakah benar-benar lurus seperti hitungan awal gitu atau tidak? Belum tentu juga. Kadang kakinya sedikit melenceng gitu ya. Ya itu nggak masalah sih, nggak masalah gitu. Karena memang sesuatu yang sulit kalau kita harus benar-benar menghitung setiap sholat kita persis wajah kita itu kena ke arah kiblat itu gitu. Nah, jadi yang penting ini, kalau kiblat itu menurut perhitungan ahli 25 derajat katanya gitu ya. 25 derajat dari arah barat ke arah utara ya. Ke arah utara ya. 25 derajat ke arah utara berarti udah musola kita dihitung seperti itu. Kemudian sejadah kita setelah itu kalau ada melenceng-melenceng sedikit nggak masalah gitu. Nah, baik. Kemudian berikutnya rukun salat, arkanus salah. Rukun salat ada yang menghitung rukun salat itu 13, ada yang menghitung 17. Ini hanya perbedaan. Kalau yang 13 itu tumak-ninahnya dihitung 1. Tumak-ninah itu kan beberapa kali ya. Ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk, nah itu wajib tumak-ninah. Kita tidak boleh pindah gerakan sebelum tumak-ninah, sebelum memposisikan seluruh anggota tubuh kita pada posisi ruku, pada posisi i'tidal, pada posisi sujud gitu. Pada posisi sujud. Nah, itu tumak-ninah di dalam gerakan-gerakan itu kan beberapa kali. Tapi kalau kita menghitungnya menjadi 13 rukun saja, tumak-ninahnya itu dihitung 1 gitu. Hitung 1. Kalau yang menghitung 17 rukun salat berarti dihitungnya itu tumak-ninah masing-masing. Baik, rukun salat itu yang pertama adalah niat. Wahya qasdus syai'i muqtarinan bi awwali ajza'i fi'lihi. Meniatkan, yang namanya niat itu ya meniatkan, memfokuskan maksud kita untuk mengerjakan salat di awal gitu ya. Di awal kita mengerjakan salat, yaitu pada saat takbiratul ihram, wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu di dalam hati gitu ya. Yang namanya niat itu pekerjaan hati. Wa daliluha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Adapun dalil bahwa niat ini menjadi rukun dalam salat itu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sahnya amal itu ditentukan oleh niat. Maka tadi ketika niat itu harus ada di awal, maka niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Ketika kita Allahu Akbar, di dalam hati kita, saya berniat untuk melaksanakan salat subuh, salat zuhur, dan seterusnya gitu ya, seterusnya. Jadi bihaitsu yakunu qalbuhu mutanabbihan
asna at-talaffuz bitakbir ila qasdis shalah. Jadi ketika takbir itu di dalam ketika mengucapkan takbir itu hatinya kita kita sadar bahwa takbir itu untuk sholat zuhur, takbir itu untuk sholat asar dan seterusnya gitu ya. Wala yushtaratu tahrikul lisan biha, dan tidak disyaratkan menggerakkan lidah gitu ya. Tidak disyaratkan menggerakkan lidah. Adapun kalau kita mengucapkannya itu bukan wajib gitu ya, bukan wajib, itu sifatnya untuk membantu kita agar ketika takbir itu kita ingat, nggak lupa dan nggak salah gitu. Kan gini, sebelum takbiratul ihram itu kita usolli gitu ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, itu usolli itu untuk membantu agar ketika takbiratul ihram itu kita nggak lupa gitu. Nggak lupa niat, jangan lupa niat, sadar gitu. Sadar. Jangan lagi mau sholat zuhur niatnya sholat asar gitu, atau niatnya sholat maghrib ya. Baik, kemudian rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu berdiri ya, berdiri bagi yang mampu berdiri. Adapun orang yang sakit maka ditentukan dengan kadar kemampuannya. Kalau tidak mampu berdiri tapi masih mampu duduk, maka sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk, mampu berbaring, sholatnya sambil berbaring miring gitu. Jadi pakai bantal. Kalau memang punggungnya perlu diganjal juga sama bantal, itu diganjal gitu. Tapi kalau masih bisa sholat sambil miring, itu badannya, dadanya dihadapkan ke kiblat gitu ya, ke kiblat. Tapi kalau miring juga tidak mampu, maka sambil telentang gitu ya, tidur telentang, kakinya diarahkan ke kiblat. Jadi yang ke arah kiblat itu ini kaki gitu ya. Dan jika memungkinkan ya, jika memungkinkan badannya agak ditinggikan. Kalau di rumah sakit itu kan bisa ya, bagian ininya, bagian atasnya bisa agak ditinggikan. Nah, itu kalau sholat dinaikin gitu, dinaikin ya, betul gitu. Kemudian sholat berdiri ini sebenarnya kalau untuk sholat sunnah itu tidak menjadi rukun. Artinya sholat sunnah itu boleh walaupun tidak sambil berdiri. Misalkan nih kita sholat, sebenarnya kita mampu berdiri, tapi sholat sunnahnya itu tidak sambil berdiri, sah tidak sholatnya? Itu sah. Misalkan orang mampu berdiri tapi sholat sunnah sambil duduk, itu sah, walaupun pahalanya tidak sama dengan yang sholatnya sambil berdiri. Nah, ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Orang yang sholat sambil berdiri itu yang paling utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Sedangkan orang yang sholat sambil duduk maka dapat pahala separuh yang sambil berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Adapun orang yang sholat sambil berbaring, sambil tidur, maka dia pahalanya mendapatkan setengah
dari orang yang sholat sambil duduk gitu. Semakin kecil pahalanya kalau dia mampu berdiri tapi sholatnya tidak sambil berdiri gitu. Itu sah untuk sholat sunnah tapi pahalanya kecil gitu, lebih kecil. Baik, kemudian takbiratul ihram ini rukun yang ketiga, Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu hanya takbir yang pertama. Kalau takbir yang lain, takbir ketika mau ruku, bangun dari ruku, mau sujud dan seterusnya, itu namanya takbir intiqal, itu sunnah gitu ya, sunnah salat. Kemudian yang berikutnya adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Lalu yang kelima, ruku. Nah, membaca Al-Fatihah ini sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Fatihah. Yang pertama, an yasma'al qari nafsah. Kita mendengar bacaan kita. Gitu ya. Idza kana mu'tadilas sam'i, jika orangnya yang pendengarannya itu sehat gitu. Jadi tapi bukan orang lain yang dengar kita saja gitu ya. Kita mendengar bacaan kita sendiri. Yang kedua, an yurattibal qiraa'ah hasba tartibihal warid. Harus susunannya sama dengan susunan yang ada di Al-Qur'an. Gitu. Kemudian alla yalhana fiha lahnan bi yughayyirul makna. Jangan mengucapkan Al-Fatihah dengan ucapan-ucapan yang bisa merubah makna gitu. Misalkan merubah harokat gitu, merubah panjang pendek, merubah tasdid gitu dan seterusnya. Jadi memang kalau kita menyempurnakan bacaan kita, yang paling wajib itu mulai Al-Fatihah. Lalu boleh nggak baca Al-Fatihahnya itu terjemahannya saja, bukan bahasa Arabnya gitu ya. Jadi Allahu Akbar, segala puji bagi Allah gitu. Nah itu nggak boleh. Harus yang bahasa Arabnya gitu. Bukan, jangan pakai bahasa Inggris ya Pak Firman. Salat pakai bahasa Inggris. Soalnya dulu pernah ada ya orang yang salat pakai terjemahan gitu. Kemudian yang berikutnya, baca Fatihah itu harus sambil berdiri gitu. Harus sambil berdiri. Artinya gini, kalau belum selesai Al-Fatihah jangan ruku gitu. Kalau udah ruku jangan Fatihah. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau udah belum selesai Al-Fatihah jangan ruku. Kalau udah ruku jangan baca Al-Fatihah gitu. Lalu bagaimana kalau makmum gitu ya? Makmum belum selesai baca Al-Fatihah, imam udah ruku gitu. Imam udah ruku. Nah, kalau seperti itu namanya uzur gitu. Uzur yang dimaafkan, artinya makmum tetap ikut imam walaupun bacaannya belum selesai, nggak apa-apa, tidak diselesaikan gitu. Walaupun sebenarnya Al-Fatihah ini rukun, makanya memang imam harus memperhatikan makmum. Jadi kalau berjamaah itu kan imam dan makmum sama-sama terikat gitu ya, terikat. Imam harus memperhatikan makmum, makmum harus memperhatikan imam gitu ya, harus saling memperhatikan gitu. Itu kalau yang namanya salat berjamaah. Berarti kalau imam memperhatikan makmum itu salatnya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat gitu, nggak boleh, harus tengah-tengah gitu. Harus tengah-tengah. Ya walaupun kadang imamnya sudah biasa, tidak terlalu cepat, tapi makmumnya lupa gitu.
lupa pas imam mau ruku, dia baru sadar, saya belum Fatihah gitu. Gimana tuh? Nah, itu juga tetap ikut ruku dengan imam gitu ya. Karena itu uzur juga namanya, gitu ya, uzur. Baik, itu contoh-contoh kondisi yang sebenarnya wajib membaca Al-Fatihah tapi ada uzur jadi dimaafkan. Oh ya, yang ketiga uzur yang disebut dengan uzur itu ketika kita sholat masbuk, gitu ya, masbuk. Kan Rasulullah itu bersabda, kalau orang masbuk kemudian bisa ruku bersama imam, maka rakaatnya sudah dihitung, gitu ya. Rakaatnya sudah dihitung walaupun si makmum itu tidak sempat baca surat Al-Fatihah gitu. Tapi itu sudah dihitung rakaat. Jadi kalau sudah bisa ruku bersama imam, nanti jangan nambah rakaat lagi gitu. Jangan nambah rakaat lagi. Itu udah dihitung. Baik. Nah, itu kemudian yang berikutnya rukun yang kelima adalah ruku. Ruku itu seperti yang biasa kita lakukan. Lalu kalau ruku itu kan gini, yang paling sempurna dalam praktek ruku adalah kepala dan punggung itu rata, gitu ya. Apa maksudnya kepala dan punggung rata? Jadi kepalanya tidak terlalu nunduk, tidak dongak, gitu ya. Tidak nunduk dan tidak dongak, rata dengan punggung, gitu ya, punggung. Kemudian yang berikutnya, ketika ruku itu ini lutut tidak perlu dibengkokin, gitu ya. Begitu juga dengan sikut, lutut dan sikut sama-sama lurus aja gitu, lurus. Kemudian telapak tangan itu juga tidak perlu terlalu bawah, pas di lutut saja, kecuali orang yang memang tangannya lebih panjang dari biasanya gitu. Kan kadang ada orang yang tangannya lebih panjang dari biasanya, itu ya mungkin telapak tangannya di bawah lutut gitu. Tapi kalau kita nih orang-orang seperti kita, orang biasa, kita kan orang-orang biasa ya. Ya. Nah, itu kalau orang-orang biasa seperti kita, tangannya di telapak tangan di lutut, lututnya tidak perlu dibengkokin, sikutnya juga tidak perlu dibengkokin, gitu ya. Lurus-lurus saja gitu. Kita orang biasa dan orang lurus berarti. Ya. Ya. Baik. Kemudian tadi ya, kepalanya tidak terlalu nunduk dan tidak terlalu dongak. Kemudian yang berikutnya ada syarat-syarat ruku yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi menunduk dengan ukuran telapak tangan sampai ke lutut. Kalau naruh telapak tangan di lutut itu sunnah sih. Itu salah satu unsur kesempurnaan ruku gitu. Kesempurnaan ruku. Tapi kalau menundukkan badan bagian atas seukuran sampainya tangan ke lutut itu wajib gitu. Kemudian berikutnya harus tumakninah tadi. Tumakninah. Apa yang dimaksud dengan tumakninah? Tumakninah itu terjemahan sederhananya adalah tenang gitu. Tenang itu tumakninah. Kayaknya tumakninah udah jadi bahasa Indonesia ya? Tumakninah gitu ya, tenang. Yaitu an yastaqirra fin hinaihi qadra tasbihatin. Yaitu kita menenangkan anggota tubuh kita dalam posisi ruku seukuran membaca tasbih gitu, subhanallah, atau tasbih ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih 1 kali. Itu sudah cukup menjadi ukuran tumakninah. Jadi kalau
kita posisi ruku, maaf ya, saya ruku ya. 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 Jadi kita ruku Allahu Akbar. Nah, kemudian ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, itu udah tumakninah itu udah dapat, udah sah gitu rukunya. Ya. Kalau sunnahnya tiga kali, tapi kalau wajibnya sekali. Ibu maksudnya wajib itu bukan wajib tasbihnya, wajib tumakninahnya gitu maksudnya. Tumaninah itu ukuran minimalnya seukuran kita baca tasbih 1 kali gitu. Baca tasbih 1 kali. Tasbih yang dimaksud bukan tasbih ruku sebenarnya. Cukup subhanallah. Nah, itu sudah cukup menjadi ukuran tumakninah gitu. Apalagi kalau tasbihnya tasbih ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau tasbih yang agak panjang, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli, agak panjangan ya. Nah, kan ada beberapa cara Rasulullah bertasbih dalam ruku gitu, dalam ruku. Nah, itu tumakninah wajib. Kalau tidak tumakninah, rukuknya nggak sah. Kalau rukuknya nggak sah, sholatnya nggak sah gitu. Tangan sampai lutut saja, atau sunnahnya sampai lutut ya, atau sampai bawah? Lutut, ya lutut. Jadi itu lutut itu udah pas gitu. Jangan di bawah lutut gitu. Jangan di paha, jangan di bawah lutut, pokoknya di lutut gitu. Di lutut. Punggungnya jadi pas lurus ya. Nah, punggungnya lurus. Kalau kita lagi bisa menyempurnakan punggungnya lurus, dan lurusnya itu dengan kepala gitu, kepalanya tadi tidak terlalu nunduk dan tidak mendongak gitu. Nah, itu yang sempurna. Oh iya, contoh ya. Baik. Nah, jadi Allahu Akbar. Gini ya. Ya, itu normal sih, normal ruku biasa kita. Ruku biasa kita. Cuman kan kadang ada Allahu Akbar. Nah, itu kan kurang gitu ya. Kalau orang ruku begini gitu ya, kurang. Jadi ininya nggak usah dibengkokin, ini juga tidak usah begini gitu. Itu terlalu bawah gitu. Terlalu bawah. Ya. Ya, kita cukupkan dulu ya. Cukupkan dulu. Masih banyak soalnya rukunnya ini baru 5, masih ada 8 lagi. Karena kan 13. 13. Insya Allah. Ya. Ya. Baik. Ya, baik. Jadi itu dulu untuk pagi ini. Insya Allah nanti kita selesaikan di pertemuan berikutnya.